soal terkait dengan tes inteligensia umum yang terkategori High Order Thinking Skill atau HOTS yang seringkali muncul pada tes CPNS. Dan ini semoga menjadi bahan kita untuk mempelajari dan mempersiapkan diri sebelum melaksanakan tes CPNS tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, saya akan memasuki soal yang pertama. Siska bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 16 hari kerja, lalu Putri dapat menyelesaikan pekerjaan selama 36 hari, dan Dina dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 48 hari. Mereka bekerja secara bersama-sama, namun setelah 4 hari kerja, Siska cuti karena sedang melahirkan. Lalu Putri berhenti setelah 5 hari bekerja sebab Putri ada tugas lain. Berapakah sisa hari untuk Dina dapat menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas? Untuk menjawab soal yang pertama, kita perlu mencari untuk waktu pengerjaan bersama-sama antara Siska, Putri, dan Dina. Adapun dengan rumus seperti berikut, 1 per T sama dengan 1 per 16. 16 di sana adalah waktunya Siska, ditambah 1 per 36, yang mana 36 adalah waktu dari Putri, ditambah 1 per 48, yang mana 48 itu adalah waktunya Dina. Lalu kita samakan penyebutnya, sehingga diperoleh 1 per 3 sama dengan 80 per 720. Adapun kita perkecil, yang mana hasilnya 1 per T sama dengan 1 per 9. Sehingga diperoleh untuk waktu pengerjaan yang bersama-sama tadi, mereka menyelesaikan selama 4 hari. Berarti kita kalikan 1 per T sama dengan 1 per 9 dikali 4 hari, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 4 per 9. Untuk tahap yang kedua, kita perlu mencari waktu pengerjaan untuk Putri dan Dina, sebab yang tersisa hanya Putri dan Dina setelah hari kelima. Maka kita cari dengan cara 1 per T sama dengan 1 per 36, yang mana 36 adalah waktunya Putri, ditambah 1 per 48, 48 adalah waktunya Dina. Kita samakan penyebut seperti biasa, lalu kita mendapatkan hasil 1 per T sama dengan 35 per 720. Lalu kita sama-sama perkecil, sehingga diperoleh hasil akhirnya seperti 1 per T sama dengan 7 per 144. Maka kita memperoleh yang mana Dina mengerjakan pada hari kelima, maka waktu pengerjaan untuk Putri dan Dina adalah 1 per T sama dengan 7 per 144 dikali dengan 5 hari, yang mana hasilnya adalah 35 per 144. Lalu untuk tahapan yang ketiga, kita anggap mereka adalah satu bagian yang utuh atau secara keseluruhan. Maka kita kurangkan waktu, kita anggap secara keseluruhan itu adalah 1 dikurang waktu yang pertama tadi, 4 per 9. Lalu kita kurangkan juga dengan waktu Putri dan Dina yang terakhir tadi, kita kurang 35 per 144. Lalu kita samakan penyebut seperti biasa, kita gunakan penyebutnya 144, maka kita peroleh sama dengan 144 pembilangnya 144 dikurang 64 dikurang 35, yang mana hasilnya adalah 45. Maka hasil akhirnya adalah 45 per 100. Jangan lupa untuk diperkecil menjadi 5 per 16. Namun ini belum selesai, yang mana untuk mengerjakannya hingga akhir hanyalah Dina. Maka Dina membutuhkan waktu pengerjaan tadi selama 48 hari ya di soal. Maka kita cari apa perbandingan antara 5 per 6 pekerjaan yang belum selesai dengan waktu pengerjaan yang dapat dilakukan oleh Dina. Kita gunakan dengan perbandingan senilai yang mana telah saya jelaskan berikut ini. 1 per 5 per 16 sama dengan 48, yang mana 48 adalah waktu Dina, per X, yang mana kita akan mencari nilai X itu. X sama dengan 48 dikali 5 per 16, yang mana hasilnya adalah 15 hari. Jadi, sisa hari untuk Dina menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas adalah 15 hari. Kita masuk soal yang kedua. Soalnya, 2 buah dadu dilemparkan secara bersama-sama. Hitunglah atau berapakah peluang muncul dadu berjumlah 7. Nah, maka yang kita ketahui rumus peluang yang mana PA sama dengan NA per NS ya. NA itu adalah jumlah dadu yang ditanyakan, lalu NS itu adalah jumlah angka dadunya.
Jadi kalau angka dadunya ada 6, berarti kalau ada 2 buah dadu yang kita lempar secara bersama-sama, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Lalu untuk peluang 2 dadu yang berjumlah 7, kita dapat menggunakan cara lama, kita hitung ya satu persatu, atau dapat menggunakan tabel yang telah saya tampilkan berikut ini, yang mana sudah saya jabarkan terkait dengan peluang jumlah 2 buah dadu. Ini untuk 2 buah dadu yang dilempar secara bersama-sama ya. Dapat dilihat di tabel untuk jumlah 2 dadu untuk 7, maka peluangnya adalah 6. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi PA atau peluang sama dengan NA per NS, maka NA-nya adalah 6 per 36, kita perkecil hasilnya 1/6. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita, coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Saya berikan waktu 2 menit ya, yang mana soal yang pertama, 2 buah dadu dilempar undi secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11. Lalu yang kedua, 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 1 kali juga. Peluang muncul kejadian jumlah mata dadu 9 dan 6. Ingat, kalau ada kata atau berarti itu dijumlahkan, dan bila ada kata dan berarti itu dikalikan. Selamat mencoba! Wah, semoga semuanya dapat menyelesaikan soal latihan tadi dengan benar ya. Maka saya akan menjelaskan untuk soal latihan yang pertama. Diketahui NA jumlah peluang untuk 2 buah dadu. Jadi kita cari satu-satu dulu untuk jumlah dadu yang 9 dan 11. Maka peluangnya kalau berjumlah 9 itu adalah 4, dan kalau peluang untuk jumlah dadu 11 adalah 2. Teman-teman bisa langsung aja lihat di slide sebelumnya, yang mana saya telah sampilkan tabelnya. Nah, NE sama ya, karena 2 buah dadu jadi 36, maka langsung saja kita cari PA untuk jumlah yang 9, NA per NS-nya 4/36, lalu untuk PA yang jumlahnya 11, langsung saja NA per NS-nya 2/36. Karena ada kata atau berarti kita jumlahkan 9 atau 11, berarti kita jumlahkan kedua PA tadi atau peluangnya 4/36 ditambah 2/36, maka hasilnya adalah 6/36. Kalau kita perkecil hasilnya 1/6. Semoga benar ya.